Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Islamia, NIM T 2018-1462. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan penyebab terjadinya operasi kelamin dan penyempurnaan alat kelamin. Operasi atau penggantian kelamin adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang awalnya yaitu transseksual, karena memang operasi tersebut sasaran utamanya mengganti kelamin seorang wanita atau laki-laki yang menginginkan dirinya untuk berubah, atau perempuan ingin menjadi laki-laki atau laki-laki yang ingin menjadi perempuan. Maka dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa menggantikan kelamin atau transseksual adalah pembedahan medis yang bertujuan untuk mengubah alat kelamin seseorang itu sendiri. Dan penyebab terjadinya operasi tersebut adalah motif kejiwaan dan motif bawaan. Nah, maksud dari motif kejiwaan itu sendiri yaitu operasi kelamin dilakukan untuk mengganti alat kelaminnya yang semula memang normal, namun namun orang tersebut tidak merasa cocok dengan alat kelamin tersebut, maka itu dapat menggantinya karena orang tersebut ingin mengganti alat kelaminnya. Dan yang kedua yaitu motif bawaan. Nah, kalau motif bawaan ini karena orang tersebut ingin menyempurnakan alat kelamin tersebut atau memperjelas alat kelamin tersebut. Maksud dari menyempurnakan alat kelamin tersebut adalah misalnya alat kelamin tersebut rusak atau yang bagaimana. Selanjutnya yaitu macam-macam operasi kelamin menurut kedokteran ada 3. Yang pertama yaitu operasi perbaikan atau penyempurnaan alat kelamin. Yang kedua yaitu operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda karena ingin memiliki satu alat kelamin saja. Yang ketiga yaitu operasi menggantikan atau perubahan jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir telah sempurna. Sedangkan menurut tujuannya, macam-macam alat kelamin dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu operasi untuk perubahan alat kelamin dan penyempurnaan alat kelamin tersebut atau memperjelas identitas si pemilik kelamin tersebut. Yang kedua yaitu untuk menyempurnakan organ kelamin yang mengalami kelainan atau tidak sempurna. Misalnya membuang organ kelamin yang memiliki kelamin ganda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Izzah, NIM T 2018-1485. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai hukum perubahan dan penyempurnaan alat kelamin. Terhadap kasus atau penyempurnaan kelamin tersebut, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa pada tanggal 12 Rajab tahun 1400 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 Masehi bahwa yang pertama yaitu merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram karena bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 119 dan bertentangan pula dengan syariat agama Islam. Yang kedua yaitu organ yang kelaminnya diganti kedudukan hukum, jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin yang semula sebelum dirubah. Yang ketiga yakni seorang unsa yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif. Dengan demikian, operasi perubahan kelamin yang dilakukan oleh orang yang sejak lahir memiliki kondisi normal dan sempurna kelaminnya, maka tidak diperbolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha teliti. Kemudian fatwa MUI yang memperbolehkan operasi perbaikan atau penyempurnaan organ kelamin sejalan dengan pendapat ulama klasik dan ulama modern saat ini dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama yaitu apabila seseorang memiliki organ kelamin ganda untuk memperjelas identitas kelaminnya, maka ia boleh melakukan operasi kelamin untuk memperjelas organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain sesuai dengan organ kelamin yang bagian dalam. Kemudian yang kedua yaitu apabila seseorang memiliki organ kelamin yang kurang sempurna bentuknya. Dan yang ketiga diperbolehkan juga dalam hukum Islam agar ia stabil dan dalam kondisi yang sehat tanpa ada gangguan kesehatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Faizah, NIMT 2018-1451 akan menjelaskan tentang subbab makalah yang menjadi tema dari mata kuliah fikih kontemporer pada saat ini. Nah, subbab yang akan saya jelaskan adalah mengenai bayi tabung. Bayi tabung dalam pandangan Islam. Seperti apa sih sebenarnya? Apa sih hukumnya bayi tabung dan bagaimana Islam menanggapi tentang bayi tabung ini? Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh kepada mengenai hukum bayi tabung ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari bayi tabung tersebut. Bayi tabung adalah proses di mana sel sperma dan sel telur dipertemukan dalam suatu wadah yang khusus tanpa melalui proses jima atau senggama. Nah, program bayi tabung ini sudah beredar di kalangan masyarakat karena problematika yang terjadi yakni pada saat sang istri itu sulit untuk mendapat keturunan. Nah, jadi ada beberapa orang yang memang mengambil keputusan untuk melakukan program bayi tabung tersebut. Nah, dalam pandangan Islam bagaimana sih bayi tabung ini? Apakah bayi tabung ini dihalalkan ataukah diharamkan? Nah, dalam Islam sendiri itu bayi tabung itu ada dua hukum. Yang pertama dihalalkan. Mengapa dihalalkan? Karena apabila sel telur dan sel sperma ini adalah milik suami istri yang sah, artinya bukan milik orang lain. Yang kedua, hukumnya adalah haram apabila sel sperma ini milik suami, milik seseorang yang bukan suami sahnya. Ada seseorang laki-laki yang sengaja menanam sel spermanya kepada rahim perempuan yang notabene dia bukan istrinya, dan ini hukumnya tidak sah. Nah, bagaimana NU menyikapi hal semacam ini? Bagaimana Majelis Ulama Indonesia menyikapi hal seperti ini? Nah, MUI pada tahun 1996, maaf kalau tidak salah, itu sudah membuat keputusan terkait dengan bayi tabung ini, di mana isi keputusan tersebut adalah program bayi tabung ini dianggap mubah atau diperbolehkan dengan kriteria dan prasyarat tertentu dan syarat-syarat tertentu, dan diharamkan dengan alasan-alasan tertentu. Salah satunya alasan kenapa diharamkan adalah memang bayi tabung ini apabila sel sperma, salah satu sel sperma atau sel telurnya itu bukan dari pasangan seorang suami istri, nah, itu sangat-sangat diharamkan karena itu hitungannya anaknya yang lahir itu adalah anak dari zina meskipun mereka tidak melakukan jima. Sekian dari penjelasan saya saat ini. Maaf kalau bila ada salah dalam pengucapan kata. Untuk teman-teman secara lebih jelasnya dimohon untuk melihat makalah yang telah kami susun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hafidz Azhari, NIMT 2018-1470 akan menerangkan tentang pencakokan organ tubuh dalam Islam, atau disebut juga dengan transplantasi. Transplantasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to transplant,
yang berarti to move from one place to another. Artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan arti lain, yaitu pemindahan atau pencakokan alat atau jaringan tubuh manusia yang masih berfungsi untuk menggantikan organ tubuh resipen atau penerima yang sudah tidak berfungsi dalam rangka pengobatan atau upaya penyelamatan pihak resipen. Apabila dilihat dari jenis transplantasi, dibedakan menjadi dua, yaitu transplantasi jaringan dan transplantasi organ. Selanjutnya yaitu pencakokan organ tubuh menurut hukum Islam. Yang pertama yaitu transplantasi organ tubuh dalam keadaan hidup. Apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, maka hukumnya haram. Dengan alasan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan infakkanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita jangan gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan akibatnya yang kemungkinan bisa berakibat fatal bagi diri pendonor, meskipun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur. Yang kedua yaitu transplantasi donor dalam keadaan koma. Melakukan transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan koma hukumnya tetap haram, walaupun menurut dokter bahwa si donor itu akan segera meninggal, karena hal itu dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Tuhan. Yang ketiga yaitu transplantasi donor yang telah meninggal. Jumhur ulama fikih yang terdiri dari sebagian ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa memanfaatkan organ tubuh manusia sebagai pengobatan dibolehkan dalam keadaan darurat. Transplantasi dapat dilakukan dengan syarat si pendonor telah mewariskan sebelum ia meninggal atau dari ahli warisnya jika sudah wafat. Menurut jumhur ulama, kebolehan transplantasi donor yang telah meninggal alasannya bahwa transplantasi merupakan salah satu jenis pengobatan, sedangkan pengobatan merupakan hal yang disuruh dan disyariatkan dalam Islam. Terdapat dua hal yang mudorot dalam masalah ini, yaitu antara memotong bagian tubuh yang suci dan dijaga, dan antara menyelamatkan kehidupan yang membutuhkan kepada orang tubuh mayat tersebut. Berikut tadi penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.